Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah Indah, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran yang dapat digunakan pada proses belajar mengajar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu adalah suatu pola atau suatu perencanaan yang digunakan guru atau pendidik sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk memperoleh suatu tujuan belajar serta fungsi belajar bagi pendidik dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajarnya. Salah satu model pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu model pembelajaran instan. Model pembelajaran instan ini yaitu suatu gabungan dari model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran kooperatif Student Team Estimate Division atau disingkat dengan STAD, di mana model pembelajaran inquiry ini merupakan proses berpikir sistematis dan model pembelajaran kooperatif merupakan proses pembelajaran kelompok. Jadi, model pembelajaran instan ini dapat diartikan sebagai sistem pembelajaran yang mampu membawa peserta didik dalam proses pembelajaran yang bermakna dan saling bekerja sama secara mandiri dan tidak sebatas menghafal suatu materi, serta mengajarkan kepada peserta didik dan melatih perkembangan sosial kerjasama dalam suatu kelompok dalam melakukan penyelidikan. Model pembelajaran instan yang dikolaborasikan kelebihan dan kekurangan dari model inquiry dan kooperatif STAD yang saling menutupi kekurangan dari keduanya, di mana kelebihan model instan ini merupakan penyamarataan oleh model STAD yang mampu menumbuhkan pengetahuan melalui scaffolding dalam bentuk tutorial teman sebaya yang dapat meningkatkan penguasaan materi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran instan ini memberikan pengaruh yang lebih signifikan, yang lebih baik bagi peserta didik atau pengetahuan metakognisi peserta didik. Kemudian ada kelemahan dari model instan ini, yaitu menghabiskan banyak waktu bagi pendidik yang sebagai fasilitator atau habis untuk memancing peserta didik yang belum paham karena kurangnya pembentukan keterampilan sains yang dimiliki peserta didik. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari model inquiry dengan kooperatif STAD menimbulkan sintak baru dalam model pembelajaran instan ini, di mana langkah-langkahnya tersusun 5 tahapan, yaitu yang pertama, menyajikan informasi atau disebut presentasi guru. Yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar atau kerja kelompok. Yang ketiga, membimbing kelompok belajar dan bekerja atau disebut pengulangan. Yang keempat, penilaian tes individu atau disebut evaluasi. Dan kelima, memberikan penghargaan kelompok. Implementasi kegiatan aktivitas guru dengan peserta didik di kelas pada proses pembelajaran instan yaitu ada 5 tahapannya. Tahap yang pertama, presentasi pendidik. Aktivitas pendidik membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian peserta didiknya menggabungkan diri dalam kelompok. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan dan menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik, dan peserta didik mendengar dan memberikan respon. Tahap kedua, pendidik membagikan tiap kelompok LKS yang berisikan masalah berupa pertanyaan mengenai materi yang dipelajari. Kemudian, peserta didik menemukan permasalahan yang ada dalam LKS. Selanjutnya, pendidik mengamati setiap aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam kelompoknya, dan peserta didik dalam kelompoknya mencoba memecahkan masalah yang ada. Tahap kedua ini selanjutnya pendidik membimbing dan mengamati setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam kelompoknya, dan peserta didik membuat hipotesis. Selanjutnya, pendidik memberikan kesempatan tiap kelompok untuk membuktikan hipotesis dan mengolah data. Dan peserta didik melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesisnya, mengolah data, dan membuat kesimpulan.
Tahap ketiga, pendidik meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Kemudian, aktivitas peserta didik, tiap kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Tahap keempat, pendidik memberikan tes individu kepada tiap peserta didik, dan kemudian peserta didik mengerjakan secara individu. Tahap kelima, pendidik memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi, dan kelompok yang mendapatkan skor tertinggi diberikan penghormatan berupa aplaus dari kelompok lain sebagai kelompok terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran instan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.